Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai kepada terakhir ya, video yang kemarin saya unggah itu tentang gerak parabola, gerak pada dua dimensi ya. Ini sudah bab 4 ya. Baik, saya akan berikan beberapa soal ya. Contoh ya, kita akan coba lihat pembahasan, mungkin nanti ada beberapa yang akan saya coba lemparkan untuk kalian jawab ya. Dan jadi siapkan saja kertasnya, lembarnya, kemudian jawabannya. Nanti kalau misalkan ingin menjawab, tinggal sebut namanya. Nah, biar muncul di layar di sini ya, layar yang besar, biar terlihat sama saya ya. Oke, yang pertama ini ada partikel misalkan mengikuti atau bergerak dalam lintasan lurus dengan posisi sebagai fungsi waktu. Itu dinyatakan oleh maaf, banyak kerupuk lewat sini ya. XT sama dengan 4 min 12T ya. 4 min 12T ditambah dengan T pangkat 3. Dengan X dalam meter, ini dalam SI lah ya. X dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan posisi kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 1 sekon. Yang kedua, apakah partikel pernah berbalik arah? Jika ya, kapan? Atau tentukan waktunya. Tapi jika tidak, ya jawab saja tidak, gitu kan ya. Artinya tidak pernah berbalik arah gitu ya. Tentu saja dengan ada alasannya kan. Kemudian yang C, apakah laju partikel atau kecepatan partikel, atau ya, apakah gerak partikel pernah konstan, kemudian dipercepat atau diperlambat? Jika ya, kapan waktunya ya? Jika ya, kapan waktunya? Ya, kalau kapan berarti kan hanya waktu ya. Oke.
kemudian kemana ya arah gerak partikel saat T sama dengan 3 sekon. Oke, ini salah satu contoh terkait dengan gerak secara umum ya. Jadi saya sudah bahas bahwa gerak secara umum itu bisa dinyatakan oleh posisi sebagai fungsi waktu, atau kecepatan sebagai fungsi waktu, atau percepatan sebagai fungsi waktu. Jadi kalau salah satu dari besaran tadi, posisi kecepatan atau percepatan diketahui fungsinya sebagai fungsi waktu, maka kita bisa menghitung besaran yang lainnya. Ya, jadi cukup salah satu saja. Nah, kebetulan di contoh salah satu, ini yang diketahui adalah posisinya sebagai fungsi waktu. Ya, posisinya sebagai fungsi waktu yang diketahui. Nah, sebenarnya selain menggunakan persamaan matematik fungsi seperti ini, gerak dari suatu partikel atau benda dapat diungkapkan oleh grafik ya. Dan saya juga sudah jelaskan bagaimana mendapatkan kecepatan dari grafik posisi terhadap waktu, bagaimana mendapatkan percepatan dari grafik kecepatan terhadap waktu, atau sebaliknya, mendapatkan kecepatan dari percepatan sebagai fungsi waktu. Ya, jadi bisa dinyatakan dalam dua hal, karena kan persamaan matematik ini kan ya bisa diungkapkan dalam bentuk grafik ya. Oke. Ya, itu tolong dicek ya. Jadi saya sudah berikan diagramnya ya, dari posisi kecepatan percepatan ya. Baik, kita coba lihat di sini ya. Yang pertama yang harus kita tahu adalah posisi pada saat T sama dengan 1 sekon. Jadi untuk menjawab yang A, mudah saja. Yang pertama posisi pada saat 1. Jadi kalau kita lihat karena X-nya kan 4 min 12T plus T kuadrat. Jadi kalau posisi pada saat 1 berarti masukkan atau gantikan T-nya sama dengan 1 gitu kan ya. Berarti 4 dikurangi 12 kali 1 gitu kan. Ditambah dengan 1 kuadrat. Berarti berapa itu? Min negatif ya? Negatif 7 meter. Artinya pada saat T sama dengan 1, dia berada di negatif 7 posisinya. Ya. Kalau dibayangkan pada apa? Bapak. Negatif 8. Maaf, Pak. 5 berapa? Oh, tambah ini ya? 4 tambah 5 berapa? Tambah 1 berapa? Ya Pak, benar minus Benar, 7. Pak. Betul. Benar, Pak. Betul kan ya? Iya, Pak, Betul. benar. Kali 1 kan ini kan ya? Baik, negatif 7. Itu posisinya di negatif 7. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kecepatan ya. Nah, ingat, dari grafik dari posisi terhadap waktu, kecepatan dapat diperoleh. Ini kan kecepatan pada kecepatan pada satu sekon. Berarti kecepatan sesaat, gitu kan ya? Berarti kalau kecepatan pada setiap saat, maka pakai turunan ya. dx, dt. Nah, kita turunkan dulu. Berapa turunan dari 4? Ya, saya sudah pernah ya, meskipun mungkin di matematika di sini belum sampai ke turunan ya. Oke. Tapi di sekolah menengah pernah belajar turun yang sederhana ini, turunan sederhana aja. Polinom. 0 kan ya? Kemudian min 12T berarti min 12. Min 12 ditambah dengan berapa? 3T kuadrat. 3T. 2T. Oh, 3 ya? 3T 3T kuadrat. kuadrat. Ingat ya, ini tinggal pangkatnya berkurang 1, kemudian pangkatnya dikalikan ke depan. Sini kan ya, turun ya. Pangkatnya turun, pangkatnya berkurang 1. Oke ya. Nah, ini adalah fungsi kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, yang dicari kecepatan pada saat 1 ya, masukkan saja. P pada saat 1 berarti min 12 ditambah, ini konstanta min 12 ya, 3 dikali dengan 1 pangkat 2, gitu kan ya? Berapa itu? Minus? Min 3. Hah? 9. Minus 9. Minus 9. Ya, oke.
Oh, minus 9. 9 ya. Apa artinya negatif? Ke kiri. Ke Arahnya kiri. ke Ya. Arah X negatif. Ke sumbu X negatif. arahnya. Negatif. Oke ya. Jadi ini pada saat ini berarti ya besarnya sebenarnya boleh kita tulis begini. Besarnya 9 meter per sekon ke sumbu X negatif. Oke? Ya. Tuh ya. Kemudian yang berikutnya apa? Percepatan ya. Percepatan A. Pada saat T. Jadi percepatan sesaat. Nah, dari percepatan bisa dicari dari kecepatan gitu kan ya. Dengan turunan juga. Jadi ini adalah dv dt. Berarti turunkan lagi nih. Ini fungsinya ini. Kecepatan sebagai fungsi waktu yang ini ya. Kalau diturunkan terhadap waktu berarti kita turunkan min 12 berapa turunannya? 0. 0. 6T. 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 Itu kan mudah lah ya. Jadi percepatan pada saat T sama dengan 1 berarti 6 dikali 1 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Kemana arahnya percepatannya? Sumbu X positif. Ya, jadi ini karena ini positif hasilnya ya. Berarti ini boleh kita sebut besarnya 6 meter per sekon ke sumbu X positif. Nah, kalau saya tanya sekarang ya, di luar pertanyaan ini. Pada saat T sama dengan 1 sekon, dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Dipercepat, Pak. Diperlambat, Pak. Diperlambat. Diperlambat. Dipercepat karena percepatannya positif. Percepatannya positif. Karena Iya. kecepatan dan Sebentar ya. Jangan bareng-bareng. Oke. Tadi yang menyebutnya positif percepatan siapa? Kayak Pak. Alfiah. Alifiah ya. Oke. Ya, Alfiah. Pak. Nama kitab itu ya, Alfiah ya. Ya. Kitab Alfiah. Baik. Kenapa Alfiah? Jawabannya dipercepat? Karena kalau misalkan saya lihat dari video-video yang di YouTube sebelumnya, kalau misalkan kecepatan itu enggak berpengaruh kepada perlambatan atau percepatan. Dan jarak juga sama kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan yang berpengaruh itu percepatan. Jika percepatannya negatif berarti diperlambat, dan percepatannya positif berarti dipercepat. Oke, itu alasannya ya. Baik. Siapa yang mau tadi jangan jawab sebaliknya? Saya Pak. Pak Lambat. Sebut namanya biar saya sebut. Akbar, Pak. Akbar, oke, baik ya. Jadi kalau saya diperlambat karena kecepatan dan percepatannya berbeda arah, Pak. Jadi berlawanan gitu. Oke, baik ya. Nah, itu ya. Jadi yang benar yang kedua ya, Alfiah ya. Jadi percepatan negatif atau positif itu belum tentu, saya coba cek lagi video saya ya. Jadi percepatan positif itu artinya percepatannya ke sumbu X positif. Tapi kalau percepatan negatif berarti arah percepatan ke sumbu X negatif. Nah, dipercepat atau diperlambat itu tadi betul kayak apa Akbar ya baru tadi ya. Kalau percepatan dan kecepatan searah itu diperlambat. Dipercepat ya. Tapi kalau percepatan dengan kecepatan berlawanan maka akan diperlambat. Perhatikan di sini kecepatannya pada saat satu ke arah X negatif. Diberi percepatan ke arah X positif. Ini kan berlawanan nih ya. Maka pada saat satu diperlambat ya. Jadi hati-hati jangan terjebak dengan kalau A negatif. Mungkin saya juga sering mendengar itu ya mungkin ada miskonsepsi di sekolah menengah ya. Jadi kalau perlambatan A-nya negatif, percepatan A-nya positif ya, itu keliru ya. Salah ya. Oke. Baik ya, jadi oke, enggak apa-apa ya. Jangan takut salah menjawab di sini ya. Nanti bisa tahu mana yang benar ya. Oke, jadi ini diperlambat. Oke, jadi pada 1 sekon diperlambat. Baik, kita lanjut yang B ya.
Apakah partikel pernah berbalik arah? Jika ya, kapan? Apa itu berbalik arah? Kalau mau menjawab, sebut nama dulu ya, biar saya bisa. Coba bayangkan gerak-gerak, saya sudah bahas gerak vertikal ya. Jadi kalau misalkan saya punya pulpen ini, pulpen saya lemparkan ke atas vertikal. Nah, awalnya kan geraknya ke atas dulu kan ya. Kemudian apa? Ya. Balik lagi ke bawah kan ya. Kapan dia berbalik arah pada gerak contoh kasus yang barusan? Naik, turun. Pak, izin menjawab, Pak. Ya, oke. Nama saya Alfiah. Ya, Jadi silakan. kalau misalkan dari misalkan kayak contoh soal kuis yang kemarin, jadi ketika jaraknya positif, kemudian turun gitu menjadi negatif, itu berbalik arah Boleh lihat dari apa namanya? grafik. Kalau jaraknya berbalik arah. Nah, sekarang atau ada yang lain sebentar ya. Jadi dia lihatnya dari kalau awalnya ke X positif kemudian ke apa? X negatif gitu kan ya. Maka dia berbalik arah. Ada yang lain? Saya izin menjawab. Ya, silakan. Gaida. Siapa? Gaida. Gaida. Oke, Gaida. Ketika kecepatannya sudah 0 atau sudah mencapai titik puncak. Ya, oke, baik ya, Gaida ya. Oke. Nah, ya saya baik ya. Nah, yang ya itu tepat ya barusan ya. Jadi gini, yang menentukan arah itu, arah gerak dari benda adalah kecepatan. Jadi gerak benda akan selalu searah dengan kecepatannya. Kalau misalkan kecepatan arahnya ke kanan, maka gerak benda pun ke kanan. Kecepatan ke kiri, arah gerak pun ke kiri. Berbalik arah berarti ada perubahan kecepatan dari arah positif ke negatif atau sebaliknya dari arah negatif ke positif. Dan ketika terjadi perubahan arah, itu hanya terjadi ketika kecepatannya 0. Ya. Ketika benda itu dipercepat, tetapi suatu saat kecepatannya menjadi 0. Jadi contoh tadi kasus pada gerak vertikal ke atas ini, itu kan ketika dia bergerak ke atas, dia kan mendapat percepatan ke bawah, gitu kan ya? Pada gerak vertikal ya. Jadi kalau mungkin saya gambarkannya di sini aja. Jadi kalau kita punya gerak vertikal nih, ini ilustrasi aja, gerak vertikal, ketika kecepatannya arahnya ke atas, misalkan ini V0, percepatan arahnya ke bawah, dan percepatannya percepatan gravitasi. Ke bawah kita beri tanda negatif misalnya gitu. Maka kan gerakannya, kecepatannya makin lama makin berkurang. Karena berkurang, maka suatu saat akan mencapai keadaan kecepatan sama dengan apa? 0. Nah, percepatannya tetap arahnya ke bawah, gitu kan ya? Nah, karena dia masih punya percepatan ke bawah, maka akhirnya dia akan berbalik ke bawah. Dan ketika ke atas ini diperlambat, ketika ke bawah dipercepat. Kita lihat bahwa ketika ke bawah, arah kecepatannya atau arah geraknya dengan percepatan itu sama gitu. Sama-sama negatif ya. Jadi kita mulai sekarang diingat bahwa kalau ke kiri itu negatif, ke kanan positif dalam sumbu X ya. Pada sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Yaitu akan selalu konvensi itu dipakai ya. Sampai selesai perkuliahan fisika ini ya. Dipakai konvensinya. Ya, jadi itu tadi ya. Ini terkait dengan kapan dipercepat, kapan diperlambat. Jadi ketika dipercepat, kecepatan dengan percepatannya searah itu dipercepat. Tapi ketika diperlambat, kecepatan dengan percepatannya berlawanan. Gitu ya. Jadi berbalik arah di titik tertinggi pada kasus gerak vertikal misalnya itu terjadi ketika kecepatannya 0. Ya. Jadi di sini pun ya sama. Kalaupun pada sumbu X sama aja. Jadi kalau semula misalkan bergerak ke kanan, kemudian balik ke kiri, maka di titik baliknya kecepatannya 0. Jadi berbalik arah itu terjadi pada saat kecepatannya atau VT-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kecepatannya 0. Nah, apakah pernah 0? Tidak.
Tidak? Mengapa? Karena persamaannya 3T kuadrat min 12. Ketika 12 kan tidak ada variabel T-nya. Oke, kan syaratnya nih, VT sama dengan apa? Min 12 ditambah apa? Min 3T. 12 ditambah 3T kuadrat. PT-nya tidak pernah 0? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Iya, pernah. Masukkan aja. Ya, sama T-nya dengan berapa? 2. Sama dengan 0 ya? T-nya sama dengan 2. T-nya berapa? T-nya 2. 2 T-nya. 2. Oke. Iya. Jadi dia pernah 0 pada 1 berapa? Second, Pak. 2 second. 2 sekon. Dia pernah 0. Oh iya. Ya, hati-hati ya persamaannya ini ya. Nah, sekarang pernah berbalik arah pada saatnya berapa? 2 sekon. Sebenarnya kalau berbalik arah itu kan berarti kecepatannya 0 dan pada saat itu arah kecepatannya. Jadi kita harus pastikan sebelum 2 sekon dengan sesudah 2 sekon kecepatannya itu nah ini kalau kita buatkan sumbu kecepatan nih ya. Ini adalah sumbu kecepatan, kita cek ya. Kita lihat apakah benar berbalik arah di kedua. Harus dicek juga ya. Ini 2 sekon. Oke. Di sebelah kiri 2 ada angka ya, tentu saja ada 0 ya sini ya. Ini T-nya ya. Oke, ini T. Ada angka 2. Ada kurang sebelum 2 dan ada setelah 2. Coba kita lihat antara 0 dan 2. Kalau kita masukkan 0, kecepatannya berapa? Min 12. Min 12. Positif negatif? Ya jelas negatif ya. Negatif. Ini Ya. negatif. Kecepatan negatif ya. Coba pada saat T sama dengan 3, kecepatannya Pak? Kecepatannya positif. Positif. Kebayang? Oke. Berarti kalau misalkan kemudian saya gambarkan pada sumbu X, nah bayangkan dalam geraknya, partikelnya. Nah ini ada sumbu X, ini lintasannya ya. Pada saat T0, pada saat T sama dengan 0, partikel sedang bergerak kemana? Negatif. Ke negatif. Nah ini partikelnya nih ya. Oke. Dia bergerak ke sini. Lantas pada saat T sama dengan 2, kecepatannya menjadi berapa? 0 kan ya? Menjadi 0, Pak. Berikutnya 3 sekon kemana? Ke kanan kan ya? Kanan, Pak. Ke kanan. Positif. Berarti lintasannya kan begini. Nah, ke sini, kemudian balik ke sini. Jadi pernah berbalik arah di ini, ya. Itu kalau dilihat digambarkan lintasannya ya. Jadi sekali lagi, berbalik arah pada saat kecepatannya 0, tetapi kita harus cek tetap ya, karena siapa tahu misalnya hanya diam saja di sini, diam saat kemudian melanjutkan boleh jadi gitu ya. Jadi harus lihat kecepatan sebelum 2 apakah positif atau negatif. Jadi harus dicek ini ya. Kalau berubah dari negatif ke positif atau sebaliknya dari positif ke negatif, maka dia berbalik arah ya. Oke. Nah, kalau dalam bahasa matematika ini sebetulnya 2 itu disebut dengan titik pemecah selang gitu ya. Oke. Baik ya, jadi pernah berbalik arah pada saat T. Jadi jawabannya partikel ya berbalik arah pada T sama dengan 2 sekon. Oke, jadi pernah ya. Kemudian yang C. Yang C, apakah partikel pernah konstan dipercepat atau diperlambat? Nah, Kapan? kok saat konstan pada saat T sama dengan 0, dipercepat pada saat T sama dengan 3, diperlambat pada saat T sama dengan 1. Oke, baik. Nah, hati-hati istilah kalau kecepatan konstan bukan kecepatan sesaat ya. Jadi harus ada rentang waktu ya. Yang namanya konstan itu kan artinya apa? Tidak berubah, terus saja kecepatannya ya. Jadi kita tidak bisa melihat
kecepatan itu konstan atau dipercepat atau diperlambat hanya pada waktu tertentu saja. Ya, harus dalam apa? Dalam selang waktu tertentu. Nah, caranya apa? Caranya tinggal lihat dari sini nih, ya. PT sama dengan min 12 plus 3T kuadrat. Artinya apa? Dari sini terlihat bahwa kecepatan berubah terhadap apa? Waktu. Nah, kalau kecepatan konstan artinya apa? Kecepatan konstan itu kalau kecepatannya tidak berubah terhadap waktu, ya. Jadi kalau ada kata-kata konstan, ya, itu berarti tidak berubah terhadap waktu. Ya, itu kalau konstan. Jadi tidak bisa dilihat sesaat saja, harus setiap saat, ya. Setiap saat kecepatannya sama. Dan di sini kalau kita perhatikan pada persamaan kecepatannya, ya, sudah jelas ini. Ya, nah ini. Inilah ya. Nah, lihat dari sini ya. Ini kecepatannya berubah terhadap apa? Waktu. Setiap saat berubah, ya. Jadi dia tidak pernah konstan, ya. Tidak pernah konstan. Nah, terus apakah pernah dipercepat atau diperlambat? Dari mana melihat dipercepat diperlambat? Tadi sudah jadi kan dilihat dari apa? Arah kecepatan dan percepatan. Ya. Dilihat dari arah percepatan dan kecepatan. Kalau kita tadi kita sudah dapatkan ini nih, ya, tentang kecepatannya, ya, bahwa kecepatannya dari 0 sampai 2 sekon, dalam sekon, ya, itu gerakannya ke kiri, kemudian dari 2 sekon seterusnya dia bergerak ke arah mana? Kanan. Nah, kita harus lihat, berarti di daerah sini percepatannya bagaimana? Nah, kita harus tahu dulu percepatannya. Tadi percepatannya apa? Percepatannya sebagai fungsi waktu 6T. 6T, ya. A sebagai fungsi waktu adalah 6T. Kita buat pembuat nolnya dulu. Kalau dinolkan berarti T berapa? 0 ya? Oke, kita cek. Ini T-nya 0. Tentu saja waktu kan tidak pernah negatif, ya. Jadi dari sini. Nah, kita masukkan 1. Kalau kita masukkan 1, percepatannya berapa? 6. Positif ya? Iya, positif. Baik, jadi percepatannya selalu ke arah apa? Kanan kan ya? Kanan. Hanya positif. Nah, sementara kita cek di sini waktu untuk kecepatan. Untuk kecepatan. Jadi ini untuk yang percepatan, tadi ini untuk kecepatan dari 0 sampai 2 kecepatannya apa? Negatif kecepatannya. Dari 2 ke sana kecepatannya apa? Positif. Positif, Pak. Nah, kita cek berarti dari sini kita lihat. Oh, ternyata dari 0 sampai 2 kecepatannya negatif, percepatannya apa? Positif. Berarti simpulannya bahwa pada T dari 0 sampai 2 sekon diperlambat. Oke. Berikutnya dari mana? Dari 2 dan seterusnya kan ya? cepat. Ya, 2 dan seterusnya. Ini kan sama-sama positif ya? Dipercepat. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan? Pak, itu lebih dari atau lebih dari sama dengan? Ya, ini semua boleh-boleh saja. Yang benar ya. Sama apa? Sah-sah saja kan ya. Karena di 2 adalah apa? Di 2 itu ada pergantian antara apa? Dipercepat dan diperlambat. Hanya saja. Ini boleh juga sama dengan sini, boleh sama aja ya. Oke. Jadi kita mulai tepat dari 2. Sedikit lebih dari 2 apa? Dipercepat. Ya. Pada saat 2 juga sedang di batas, sebenarnya 2 itu dipercepat apa? 2 sekon itu kan di apa? Batas antara dipercepat dan apa? Diperlambat. Oke. Jadi kalau dalam bahasa fisika mungkin boleh saja mulai 2. Tapi kalau misalkan dalam bahasa matematik mungkin ya ini lebih tepat, lebih besar dari 2. Ini kurang dari apa? 2 ya. Oke. Jadi 2 sekon termasuk ya, Pak? Boleh ya, sama saja ya. Jadi pada saat 2 sekon
mulai dari 2 sekon apa? Cepat. Cepat gitu ya, mulai dari 2 sekon. Ada lagi? Lumayan ya, soal sudah hampir 30 menit. Baik. Jadi tidak pernah apa? Tadi tidak pernah konstan ya. Yang kedua apa? Kecepatan tidak pernah konstan ya. Kecepatan tidak pernah konstan. Oke, tidak pernah konstan. Kemana arah gerak partikel saat T sama dengan 3 sekon? Nah, ini yang mudah ya. Yang D. Ya, tinggal lihat dari apa? Arah gerak itu dilihat dari apa? Kecepatan. Kita lihat dari sini. Pada saat lebih dari 2 sekon kan kecepatan kemana? Jadi untuk T lebih besar daripada 2 sekon. Arah gerak benda kemana? Ke sumbu X positif. Ke sumbu X positif ya. Demikian pula kalau begitu pada saat berapa? Pada saat 3 sekon ya. 3 sekon, 4 sekon, 5 sekon ke sumbu X positif. Jadi ketika kita mendapatkan persamaan ketika kita mendapatkan persamaan gerak dari suatu benda, baik itu posisinya, kecepatannya maupun percepatan, kita harus sudah bisa bayangkan bagaimana gerakannya ya, bagaimana gerakan dari benda itu dalam realnya, dalam dunia nyatanya ya. Oh ternyata begini nih kalau dia pernah ke kiri dulu, kemudian ke kanan, pernah berbalik ke arah, pernah dipercepat, pernah diperlambat, ya. Oke. Itu contoh yang pertama ya, soal pertama. Kemudian yang kedua masih serupa lah ya. Sorry.